Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabarnya malam hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini ada Bu Syarifah, Pak Ade, Pak Lukman, Pak Jamhari, Pak Sugeng Riyadi, Bu Siti Badingah, Bu Laili, Bu Ya, Ratnati. Pak. Ya, Ini Alhamdulillah. videonya masih saya tutup, Pak. Ini lagi. Nggih, nggih, santai mawon, nggih. Jamaah dan Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kuliah kita undur malam karena tadi berbarengan dengan kegiatan Lokakarya Sekolah Penggerak. Kebetulan ini program Lokakarya memang sudah terjadwalkan. Cuma pekan lalu saya agak lupa kalau Sabtu ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali perkuliahan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Bapak Ibu sudah menyaksikan video Ipo dan Embro ya. Oke. Dan Bapak Ibu juga sudah menyimak dan mencermati, lalu mengambil apa sebenarnya yang unsur-unsur apa yang terkandung di dalam video itu yang berkaitan dengan entrepreneur atau kewirausahaan. Mungkin yang hadir di sini boleh menyampaikan secara lisan, monggo. Ibu Syarifah mengawali. Iya Pak, kemarin Iya, silakan Bu. iya terima kasih atas waktunya. Sebenarnya mungkin yang siap banget mungkin Mas Lukman Hakim itu sudah bikin PPT-nya dia Pak. Siapa Bu? Kalau iya Mas Lukman itu udah bikin PPT-nya, bagus itu. Oh, Kalau saya itu boleh boleh kemarin ya. Bu mm-mm, Rati dulu, Bu nanti Syarifah dulu. salah saya ya. Kalau saya sih kemarin bagus ya untuk kisah ini Pipo dan Embronya. Ya kalau ini saya sudah buka wood woodnya saya sih ya. Eh Kalau menurut saya sih bagus banget ini kalau misalnya ada apa ya namanya ya diklat-diklat yang membangun tentang jiwa-jiwa entrepreneur ini pas banget gitu ya. Karena memang ini eh, di dalamnya itu ada inovasinya gitu ya, ada ketekunannya juga ada kalau kita mau belajar tentang manajemen risiko juga mungkin ada di situ gitu ya. Dan kisah ini juga, bentar ini Pak Damhari saya unmute dulu ya. Dan di dalamnya itu ada korelasinya ya dengan kepemimpinan kepala sekolah di madrasah gitu. Jadi kepala sekolah itu sekarang tidak hanya eh, berangkat tok gitu ya setiap hari gitu enggak seperti itu. Tidak hanya asal ada di sekolah tidak, tetapi seorang kepala sekolah itu harus inovatif, dia harus punya planning, dia harus punya target gitu, dan targetnya itu terukur gitu dan membawa perubahan yang positif terus berkesinambungan juga gitu ya. Eh, Kisah ini juga hmm, menurut saya ini seperti kerja keras melawan kerja cerdas gitu ya. Kerja kerasnya si Ember dengan kerja cerdasnya si Pipo kayak gitu kan. Ya, karena ternyata ulet saja, tekun saja tidak cukup karena usia juga tidak akan selalu muda ya kita ya. Ketika usia sudah tua, ketika kita tidak bisa lagi mengangkat air,
di ember diharapkan kita bisa seperti si Pipo itu. Saat itu kita sudah tinggal mengambil ininya, mengambil apa ya, mengambil labanya, mengambil untungnya, kerja 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 jalan terus, tapi kita sudah istirahat seperti itu. Itu jadi ini seperti kayak kisah mental seorang karyawan vs mental seorang pengusaha gitu Pak. Itu aja Pak ringkasan dari saya. Baik, terima kasih Bu Syarifah. Ini saya juga Oke. sudah membaca pekerjaannya Bu Syarifah ya. Oke, ada tadi poin-poin yang disampaikan, nilai-nilai entrepreneurship pada kisah Pipo dan Embro, ada inovasi, kemudian ada Manajemen resiko. manajemen risiko, kemudian ada ketekunan. Oke, baik, tadi panjang lebar juga sudah disampaikan oleh Bu Syarifah. Oke, ya. Pak Lukman, nah tadi kata Bu Syarifah sudah membuat PPT-nya. Boleh Pak Lukman di-share? Oke. Nah, monggo Pak. Keren Nggak banget. apa-apa, ini sharing aja, diskusi Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya saya akan kemarin pertama itu saya melihat pertama cerita sharing dulu ya. Pertama saya nonton video. Video ini sebenarnya film anak-anak, bedanya film, kan suka nonton film kartun, bedanya film luar negeri dengan Indonesia itu, kalau luar negeri itu kita yang mikir. Jadi film itu nggak ada kata-kata, hanya ada pergerakan. Kalau Indonesia kan cerita-cerita dan pergerakannya jarang. Di sini saya akan menceritakan nilai-nilai kewirausahaan yang dapat diambil dari kisah Pipo dan Embro serta korelasi kepemimpinan kepala madrasah atau kepala sekolah. Pipo dan Embro adalah cerita inspiratif dan motivasi. Dalam cerita mereka adalah tentang inspirasi dan motivasi agar kita dalam bekerja bisa merubah pola pikir. Jangan hanya mengandalkan otot dan tenaga, tetapi juga berpola pikir dalam tujuan menuju sukses baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini yaitu itu dari namanya sudah jelas. Kalau yang saya pahami itu pipa dan ember. Yang satu pipa itu bekerja menggunakan pipa, yang satu ember menggunakan ember. Si yang pipa itu bekerja dengan menggunakan otaknya, dia berpikir panjang, dan si embro itu apa berpikir pendek. Selanjutnya, nilai kewirausahaan yang dapat diambil dari kisah Pipo dan Embro. Yang pertama kita bersyukur dan tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Tidak tahu, tidak atau belum ada pada diri dalam ini. Kita kisah Pipo Embro. Si Pipo orangnya kecil, tapi apa mempunyai otak berpikiran panjang. Sementara Embro itu badannya besar, tapi mempunyai ibaratnya dia berpikir pendek. Dia hanya memikir apa yang akan dilakukan saat ini. Sementara itu berpikir panjang. Seperti itu. Selanjutnya, menerima saran dan masukan dan hendaknya dalam berusaha memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dalam ini itu Pipo itu bercerita anu apa sama ibu, ayo kalau kita bekerja seperti ini terus, kita mesti akan tua nanti, terus tenaga kita akan habis. Kalau sementara Embro itu dengan tenaganya yang besar, orangnya yang kuat, dia merasa ah nggak mungkin saya bisa apa kuat, bukti saja seperti itu. Terus, jika telah memiliki visi hidup yang jelas, hendaknya pandai untuk berinvestasi untuk jangka panjang. Dalam ini yaitu investasi yang digunakan yaitu tenaga dan waktu. Jadi investasi itu bukan hanya uang tapi tenaga. Dalam cerita ini saya melihat video itu apa bekerja mikir, loh aku kerja seperti ini selama-lamanya capek lah. Sementara bro, dia tenaganya kuat, dengan cara cepat bayar embernya itu diperbesar. Terus diperbanyak. Sementara si Pipo bekerja seperti itu saja. Dia bekerja sambil berpikir.
hal yang akan ke depannya itu bagaimana. Sebenarnya Embro itu embernya besar, tenaganya kuat, dia mampu membuktikan bahwa dia di dalam video itu apa, dia punya rumah, punya sapi dan berfoya-foya. Terus selanjutnya bersabar dalam cita-cita, dalam menjalankan rencana. Semuanya butuh proses. Jangan dulu menyerah ini, yaitu tentang Pipo. Pipo itu selalu bersabar. Apa yang dikatakan oleh Embro atau Ember itu yang lama-lama embernya besar, terus hasilnya banyak, dia tidak peduli. Semua itu pasti ada proses. Nanti tunggu saja hasilnya. Selanjutnya harus kuat mental dan tentang menyerah dalam menjalani ikhtiar kita. Ini yang ikhtiar yang dilakukan oleh Pipo. Dia konsisten, dia di sela-sela bekerjanya dia itu sambil apa, membuat atau merakit instalasi pengaliran pipa untuk bekerjanya, sehingga dia berpikir jika nanti di masa tua dia akan menuai hasil. Sementara Bro dia masih bekerja kuat, kuat apa, dia mampu membuktikan, dan lama-lama kelamaan si Bro itu tua dan merasa lelah. Terus selanjutnya, ketika telah mencapai kesuksesan, jangan lupa dari mana asal kita. Dalam cerita ini itu Pipo dan Emro itu awalnya kan orang miskin ya, dari desa, orang tidak mampu, terus membuka ada lowongan pekerjaan, suruh mengambil air, terus dia bekerja. Awalnya dia bersama-sama, terus seiring berjalan dia punya Pipo dan Emro mempunyai visi misi yang berbeda seperti itu. Terus korelasi cerita Pipo dan Embro dengan kepemimpinan kepala sekolah yang ada di sekolah maupun madrasah, yaitu satu, memiliki visi misi yang jelas. Ya, dikaitkan dengan madrasah, kita sebagai kepala madrasah itu mempunyai misi yang jelas, bagaimana progresnya ke depannya bagaimana. Selanjutnya, hendaknya pandai memiliki program dalam jangka yang panjang. Jangan berpikir pendek seperti Embro. Seorang kepala madrasah atau leader itu harus mempunyai jangka panjang investasi. Dalam hal ini bukan hanya dalam, mungkin kalau dikatakan dengan masa itu alumni. Jadi ketika lulus, alumni suruh untuk apa, rekrut atau apa, menginformasikan bahwa sekolah saya atau madrasah saya untuk sekolah di situ. Yang ketiga, memiliki pandangan jangka jauh ke depan, yaitu mempunyai prospek bahwa sekolah ini berpikir tidak hanya berjalan di tempat atau di zona nyaman, tapi berpikir untuk lebih maju, baik secara fasilitas maupun sarana dan prasarana. Selanjutnya, hendaknya pandai berinvestasi dalam jangka panjang. Yaitu tadi, jika kita mempunyai alumni yang banyak, terus mampu mensiarkan, mampu mengiklakan atau supaya anak atau murid sekolah di situ, otomatis apa, kita tidak perlu mengiklankan atau kita tidak perlu promosi mencari murid, anak akan tertarik atau wali murid akan tertarik kepada madrasah tersebut. Dalam hal ini yaitu investasi tidak harus uang. Kalau uang kan apa, jumlah, tapi kalau otak atau pemikiran, misalkan kayak ilmu atau info-info itu kan bukan berupa uang. Kalau dalam bentuk tenaga yaitu apa, selebaran kita jalan door to door. Mungkin nanti ke depannya kalau untuk murid-murid itu lewat seperti ini, lewat link, lewat iklan, mulai video atau mulai online-online seperti itu. Yang keempat, jiwa seorang kepala madrasah harusnya memiliki kreativitas, inovatif, dan optimis. Selanjutnya, itu nomor 5, bisa mencari solusi dan mengejar peluang. Ini yang sangat dibutuhkan oleh seorang kepala madrasah, yaitu bisa mencari solusi dan mengejar peluang, terutama dalam apa, madrasah itu. Misalkan isinya sudah dalam keadaan ada problem yang banyakkan keuangan maupun sarpas, dia mampu bisa mencari solusi. Itu yang tidak ada dalam apa, tidak semua kepala itu mempunyai seperti itu. Dia hanya memikirkan apa yang akan terjadi besok, tapi tidak memikirkan jangka. Contohnya seperti itu, madrasah yang dulunya mungkin muridnya banyak, terus karena ada problem atau kasus, atau tiba-tiba madrasahnya sedikit karena ada kasus tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh kepala madrasah, harus bisa mencari solusi atau mengejar peluang, baik materi maupun non-materi. Nomor 6 itu melakukan pembaharuan dan berani mengambil resiko. Ini sangat jangan dilakukan, yaitu melakukan perubahan, melakukan hal-hal sesuatu yang baru. Kepala madrasah sekarang hanya itu
berjalan mengikuti arus atau berjalan apa yang sudah ada. Kalau untuk yang ambil resiko atau langkah jangka panjang itu sangat mungkin masih sedikit yang melakukannya. Selanjutnya bisa berorientasi ke masa depan. Ini punya berpola pikir untuk maju, tidak statis atau berjalan di tempat. Ya mungkin itu presentasi dari saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa Pak Lukman ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ini masuk waktu sholat Isya. Kalau Bapak Ibu badai sholat Isya rumiyin, barangkali ini ada Gus Nuh mau ngimami di masjid, saya monggo akan. Waktu Oke. Isya panjang Pak Lanjut. dosen. Dan begitu Nanti sama. Terima kasih. Ini malah dalu nih konten rajaban Pak. Ngapunten sanget Oh, iki. malah rajaban nggih. Malam-malam nggih. Nggih. Iki kan MC Monggo. Pak. Ngapunten kalau boten saged online secara Siap, siap, siap. mengikuti Buatan ini nggih. apa-apa. Nggih. Nggak apa-apa, Gus. Disepakati Bapak Ibu mau break untuk sholat Isya dulu? Lanjutlah. lanjut saja Lanjut Pak dosen. mawon. Lanjut, Pak. Ini. Kalau isanya Lanjut. nanti jam 9. Iya, waktu Oh, Isyanya nggih. kan panjang. Lanjut. Lanjut saja. Sepakat. Buatan apa-apa nih? Nah, izin nggih Pak dosen. Oke. Baik. Baik, Bapak Ibu. Tadi sudah dua orang, Bu Syarifah sama Lukman ya. Tapi saya masih ingin dari yang lain ini, biar semakin kaya. Memang kita ulas ini menarik ya. Ya, monggo. Dari Bapak atau Ibu, silakan. Saya Pak. Ya, oke. Monggo, monggo. Pak Jamhari nopo Pak? Sinten Nih, niki? terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan Pak Jamhari. Sebelumnya, ya terima kasih Pak. Untuk saya tidak membuka PPT, tapi saya memberikan sedikit nuansa yang berbeda mungkin dari ulasan teman-teman yang sudah dikirim. Seperti saya juga ngintip ya, yaitu nilai-nilai yang sudah diangkat ya, semacam kreativitas, inovatif, berani menghadapi resiko, memiliki etika bisnis, norma yang baik, bertanggung jawab, dan tentu yang lainnya. Saya punya penilaian seperti ini Pak tentang film yang sudah di-share dari Bapak. Yang pertama, korelasi dengan seorang kepala sekolah atau pimpinan di sebuah lembaga pendidikan maupun non-pendidikan, bahwa seorang pemimpin itu harus bagaimanapun kemauan untuk membimbing anak buahnya menjadi seorang entrepreneur yang kreatif, yang inovatif, dan lain sebagainya, termasuk siswanya atau warga masyarakat umum. Tapi tetap harus realistis, Pak, dalam arti menghadapi kenyataan perbedaan-perbedaan skill anak buah yang ada. Karena perbedaan ini pasti ada. Ini harus realistis yang pertama, Pak. Sedikit aja. Yang kedua, bahwa kepala sekolah maupun pimpinan di dalam merealisasikan membangun entrepreneurship di kalangan sekolah maupun perusahaan atau di tingkat RT atau RW gitu Pak, memakai sistem diferensiasi. Jadi tidak bisa menyamaratakan antara skill kemampuan seseorang dan yang lainnya. Kalau people itu kan penilaian orang kebanyakan menilai dia pemikir yang kreatif, yang inovatif, sehingga bisa memindahkan air dengan jumlah banyak, dengan memupuk modal yang banyak tentu. Meskipun punya risiko dia akan dicemooh oleh orang lain. Sementara embro yang punya otot kuat, nah dia bisa memikul air yang banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama, pun dia akan menghasilkan banyak, meskipun kalah banyak oleh Pipo setelah ending nanti selesainya. Jadi kemampuan seseorang seperti ini, kemampuan skill yang dimiliki seseorang memang ada dan terus ada di setiap komunitas perkumpulan seseorang, dan seorang kepala sekolah, seorang pemimpin tidak bisa memaksakan kenyataan yang ada untuk dipaksa menjadi
seorang entrepreneur. Tentu bukan berarti saya tidak setuju. Setuju tapi dengan berdiferensiasi, membeda-bedakan kemampuan skill satu dan yang lainnya. Untuk kemudian diapresiasi. Untuk kemudian diapresiasi dan kemampuannya memang segitu, dipaksakan tidak bisa. Namun kelompok-kelompok tertentu ini yang punya skill, punya kecerdasan, dan istilahnya cak-cek lah. Kalau satset kan saya nanti beda, misalnya cak-cek itu bisa diarahkan untuk menjadi kelompok-kelompok entrepreneur yang berbakat gitu lah. Saya kira itu. Terima kasih Pak, sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Pak Jamhari, wabarakatuh. terima kasih. Keren. Ya, menambahkan ada sisi-sisi lain yang tadi ditambahkan oleh Pak Jamhari. Harus realistis, Pak ya. Oke. Ini realistisnya ada dua, Pak. Mau yang optimis atau yang pesimis nih, Pak. Karena kadang seorang manajer itu berkata realistis, realistis, tapi dipenuhi dengan rasa pesimis. Nah, ini Pak Jamhari realistis yang optimis tentunya, Pak ya. Iya, iya. Oke, baik. Nah, saya juga masih ingin mendengar dari Bapak Ibu yang lain. Ya, pasti banyak khasanah yang berbeda nih. Silakan, monggo Bapak Ibu, siapa nih yang Saya Ya Pak. Pak, Oh ya sudah Pak Ade. Oh, ini ada Bu Laili, ada Pak Saring. Monggo, oh siapa bukan. duluan? Ibu Desit. Saring, monggo Pak Saring. Pak Saring. Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter yang saya hormati dan juga teman-teman. Mohon maaf ini mungkin orang tua yang ngalah ya Bun. Ini saja mungkin saya juga Iya, seperti Pak Damari menyimpulkan saja karena saya mengambil ini dari dua tokoh Pipa dan Ember. Mungkin yang pertama ini sebagai bukti saja bahwa saya juga sudah nonton. Sudah seperti mana yang tugasnya Pak dosen. Yang pertama itu ada dua pemuda yang sangat inspiratif tentunya untuk generasi muda yang mempunyai semangat, punya cita-cita dan harapan, tapi semua itu dicontohkan oleh Pipo dan Ember. Cita-cita itu boleh, tapi terpenting program juga itu sangat penting untuk meraih cita-cita itu. Tidak harus menggunakan otot, tapi ternyata seperti pepatah, kalau kamu pengen jadi konglomerat ya bekerja dengan otak supaya menjadi konglomerat, bukan bekerja dengan otot. Jadi ini sangat inspiratif untuk generasi muda. Ternyata bekerja itu harus ada program yang jelas dan juga program masa depan sebagaimana yang digambarkan dalam Pipo. Lain dengan Ember. Untuk koneksinya atau korelasinya dengan mungkin pimpinan atau pengusaha atau apa atau kepala sekolah dalam hal ini dalam lingkungan pendidikan. Ya, jadi seorang pemimpin sebagaimana dalam peribahasa gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggal belang. Jadi sesuatu itu yang harus dipikirkan jadi visi misi untuk seorang pemimpin. Mungkin itu saja. Saya tidak menggunakan rumus panjang kali lebar, tapi saya menggunakan rumus kubus, sisi kali sisi, sedikit kali sedikit. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saring. Jangan hanya cita-cita, tapi juga harus ada program dan program yang jelas ya. Dan tadi hal-hal lain juga disampaikan oleh Pak Saring ya. Baik, Bu Laila, silakan monggo. Oke, siap Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen dan teman-teman yang saya hormati, ketika saya pertama kali melihat video tentang Pipo dan Embro, saya pada saat melihat itu karena judulnya adalah kita disuruh mengkorelasikan dengan kepemimpinan di madrasah. Saya itu langsung tersenyum karena apa? Di situ saya itu habis mengalami dua kepala madrasah yang
kisahnya itu persis seperti Pipo dan Embro. Saya yakin ketika seorang kepala seorang kepala itu semuanya itu sudah paham lah dengan kompetensi kepala itu apa, mulai dari kompetensi manajerial, kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi yang lain gitu ya. Namun dan mereka juga sudah memahami tentang tugas dan fungsi kepala. Namun kalau kita melihat dari kisahnya Pipo dan Embro ini saya mengalami sendiri. Ini ada kepala yang di masa jabatannya selama 4 tahun itu mereka hanya mengikuti alur yang ada saja. Visi misi pakai visi misi ya, visi misi yang sudah ada, tidak punya greget, tidak punya inisiatif, inovatif, tidak kreatif, sehingga selama kepemimpinan selama 4 tahun itu ya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Termasuk pada saat itu ketika kita kepengen meningkatkan kualitas maupun kuantitas untuk mencari murid. Waktu itu saya masih muridnya itu 5 kelas. Ya masih 5 kelas itu nggak pernah mengalami kenaikan. Karena apa? Kepalanya visi misi ya tidak punya visi ke depan, tidak punya greget, tidak punya inisiatif, tidak punya terobosan. Dia hanya mengalir saja melakukan tugasnya seperti dia datang, hanya dia memantau tidak pernah punya terobosan. Nah, kemudian ketika saya punya kepala yang kepala itu selain samalah kompetensi dan tahu fungsinya itu, dia punya banyak sekali terobosan dan punya cita-cita yang tinggi, keinginan kita itu tidak hanya setiap hari seperti ini, tapi kita harus bisa ke depannya itu kita tidak perlu cari murid, tapi murid sudah datang sendiri lah ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian melalui program-program unggulan gitu kan, di antaranya di tempat kita itu ya ada beberapa program, ada program kelas riset, ada kelas olahraga, ada kelas boarding, ada kelas lain dan ada vokasi gitu kan. Dengan adanya program-program seperti itu, ini kenaikan secara kualitas maupun kuantitas itu lebih signifikan dan orang sudah mulai mengenal kita walaupun kita ya tetap sosialisasi lewat sosmed dan lain tetap jalan, kita sosialisasi ke sekolah-sekolah juga tetap jalan, tapi di samping itu kita sudah dikenal orang. Jadi ibaratnya ketika kita melihat Embro, kalau dibiarkan sikap Embro yang seperti itu, kepemimpinan yang seperti Embro, maka orang akan jenuh melihat kita dan kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Gitu. Tapi kalau kita melihat Pipo, nah Pipo itu dengan sedikit terobosannya, dia akan berinvestasi untuk jauh ke depan sehingga ketika madrasah itu yang dipimpinnya kemudian mengalami kenaikan secara kualitas maupun kuantitasnya, orang tanpa harus berat-berat berepot-repot bekerja keras, tapi orang sudah mengenal kita dan orang mencari kita. Itu gambaran tentang kepemimpinan kepala madrasah yang kebetulan kisahnya Imro dan Pipo itu saya alami sendiri. Ini di 2 kepemimpinan yang sama-sama di tempat saya itu 4 tahun itu kan. Kalau yang kepala hanya 2 tahun itu belum terlihat. Tapi kalau yang 4 tahun ini nampak sekali. Itu saja Pak dosen gambaran tentang Embro dan Pipo yang kebetulan saya alami sendiri seperti itu Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Laila. Maaf Pak, ini lagi di dalam. Iya, monggo. Yaitu inovasi. Nah, oke, inovasi. Kalau minus inovasi, tanpa inovasi atau kurang inovasi, masyarakat juga lama-lama jenuh ya. Kemudian tapi kalau inovasinya bagus, maka masyarakat nanti yang akan mencari kita, bukan kita yang mencari masyarakat. Baik, terima kasih Bu Laila. Monggo yang lain. Ya, ini biar punya banyak hasanah dari berbagai sudut pandang mahasiswa. Silakan Bapak Ibu. Oh Menambahkan ya, Pak, Bu Fitria, silakan, monggo Bu. dari cerita Pipo dan Embro itu kita bisa mengambil salah satunya, misalkan ya, kalau misalkan nilai-nilai entrepreneurship tadi sudah di sharing teman-teman banyak sekali seperti itu ya. Kami ingin menambahkan
salah satunya misalkan dalam cerita tersebut yang paling tertarik kami adalah jika misalkan dikaitkan dengan Islam seperti itu, Pak, melalui kisahnya Nabi Muhammad begitu ya, dalam berdagang atau berwirausaha kan Nabi Muhammad mencontohkan agar memiliki mental yang tangguh. Lah ini sudah dipraktekkan seperti Pipo seperti itu dalam nyata, dalam kehidupan yang nyata, dengan kreativitasnya dia itu memiliki mental yang tangguh seperti itu, membuat suatu inovasi daya kreasi seperti itu yang endingnya itu bisa untuk kemaslahatan umat seperti itu, Pak. Jadi dalam hal ini adalah entrepreneurship di dalam madrasah. Jika dikaitkan di dalam madrasah itu perlu adanya suatu kreativitas, pembaharuan, bahkan berani mengambil risiko seperti itu. Nilai-nilai ini sangat penting juga dimasukkan dalam proses pembelajaran. Misalkan kan itu di madrasah tidak hanya ini ya kita melihat dari segi kepala madrasahnya, di situ ada siswa, guru seperti itu, maka kepemimpinan kepemimpinan seorang leadership seperti itu dalam misalkan dalam proses pembelajaran itu bisa bisa memasukkan nilai-nilai entrepreneurship ke dalam melalui guru kayak gitu terus kemudian guru ke peserta didik kayak gitu menjadi sosok yang kreativitas, jadi tidak hanya pemimpinnya saja yang kreatif, juga guru dan peserta didiknya seperti itu. Untuk apa? Untuk mendesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalkan dengan keteladanan yang diberikan oleh seorang guru tersebut dalam pembelajaran, dia merancang sebuah tujuan, metode, media, alat sebagai sumber belajar, sehingga dalam pembelajaran itu nanti peserta didik itu menjadi peserta didik yang academic entrepreneurs, yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan abad 21, apalagi di era digital sekarang ya, sehingga peserta didik itu bisa tampil sebagai problem solver. Nah, tantangan sebagaimana dalam cerita Pipo dan Embro tersebut kan terkait kebutuhan air di wilayahnya. Dengan kegigihan, kreativitas, dan inovasinya, maka Pipo dan Embro itu kan dapat membangun saluran untuk kepentingan masyarakat. Ini jelas membutuhkan waktu dan kerja keras ya, sehingga bisa dinikmati masyarakat luas seperti itu. Jadi dalam dunia pendidikan itu, apalagi misalkan kita dibawa ke kurikulum merdeka seperti itu ya, apalagi dengan sekarang lebih diorientasikan kurikulum madrasah itu, kurikulum merdeka itu diorientasikan pada tercapainya P5, pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau yang kita kenal dengan PPRA seperti itu. Jadi antara P5 dan PPRA ini sangat berkaitan seperti itu. Jadi diharapkan lulusan madrasah itu siap memerankan diri agar output yang dihasilkan itu dapat membangun kesejahteraan umat seperti itu, sehingga dapat berkompetisi menghadapi tantangan di abad 21. Jadi ini antara kepemimpinan, kemudian seorang pendidik dan peserta didik ini harus berkolaborasi dengan baik seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitria. Oke, jadi ada banyak poin yang disampaikan ya. Dia harus punya mental yang tangguh, tidak hanya kepala sekolahnya, tapi juga dibangun ke peserta didiknya, ke guru-gurunya.
kreatif, inovatif, memiliki jiwa pembaharuan, dan berani mengambil resiko. Ya, kemudian siswanya juga didorong untuk menjadi seorang eh, akademik atau akademisi yang berjiwa entrepreneur. Oke. Baik, terima kasih Bu Fitria ya. Banyak poin tidak bisa saya catat semua tadi. Oke, tapi saya sudah menangkap poin-poinnya dari Bu Fitria. Baik, Bapak Ibu yang lain. Nah, ini masih menarik ini. Saya kira Bapak Ibu punya. Oh, ini Bu Badinga, raise hand. Bu Siti Badinga, ingin menyampaikan pendapatnya atau salah pencet nih Bu Siti Badinga? Tadi, oh ya, yang belum. Anu Bu di Suaranya Bu, suaranya. Purmus. Ya, speakernya masih di Nggih. stand ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. tadi ke belakang datang. Nggih, mboten apa-apa. Terkait dengan cerita yang Bapak dosen sudah apa, saya sudah mempelajari sedikit dan melihat, alhamdulillah itu ceritanya bagus sekali Pak dosen. Hmm. Terkait dengan cerita Pipo dan Embro, mungkin saya hanya menambahkan sedikit karena tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ella itu saya juga mengalami karena kami di madrasah negeri, jadi setiap 3 tahun atau 4 tahun pasti ada pergantian kepala madrasah. Nah, yang saya alami ini yang luar biasa sekali dengan kepala madrasah kami yang sekarang karena beliau adalah eh, juara nasional kepala madrasah, Bapak. Jadi beliau itu mempunyai inovasi, kreativitas, dan gagasan-gagasan yang luar biasa. Terkadang saya sendiri itu istilahnya harus lari cepat, Pak. Di antaranya madrasah kami itu membuka beberapa apa, mulak unggulan, Pak. Jadi alhamdulillah setelah ada kepala madrasah yang baru, itu madrasah kami itu semakin maju, semakin banyak apa, mendapatkan berbagai penghargaan termasuk guru dan siswanya, Pak. Seperti itu. Dan semakin disiplin baik siswa maupun gurunya. Jadi memang kepala madrasah kami itu mempunyai inovasi, kreativitas, gagasan yang luar biasa dan ide-idenya yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin bisa apa ya, untuk contoh madrasah-madrasah yang mungkin swasta seperti itu. Karena madrasah kami itu mempunyai gagasan MU unggulan, ada sekitar 7 MU unggulan, diantaranya adalah robotik, kemudian entrepreneur, seperti eh, kelas entrepreneur itu ada, kami mengambil dari apa istilahnya ya, yang bahasa Korea, Bu, bahasa Korea, mengundang dari yang bahasa Korea, kemudian kami mengundang eh, yang siap kerja itu ada PT tentang pembuatan roti dan sebagainya, Pak. Itu yang, dan kepala madrasah kami itu siap mengeluarkan dana sendiri, itu yang luar biasa. Bahkan apa ya, menerima masukan yang berbeda pun dia mau menangkapnya seperti itu. Mungkin hanya menambahkan seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Badingah. Ini memberikan contoh kasus di madrasahnya Bu Siti Badingah. Ya. Jadi kepala madrasahnya berani membuat terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi di sekolah. Oke, dan juga sebagai seorang pemimpin yang punya jiwa entrepreneur juga harus siap menerima masukan dan juga saran bahkan mungkin juga kritik. Baik, terima kasih Bu Siti Badingah. Iya. Ya, baik Bapak Ibu. Semakin menarik ya. Saya yakin Bapak Ibu punya sudut pandang yang berbeda-beda lagi nih, yang mungkin makin menguatkan atau menambahkan. Ya, saya beri kesempatan satu atau dua lagi. Boleh? Silakan.
Pak Hasan, Monggo, monggo. itu yang di Pak Ya, Fathuddin Pak saya Fatudin ready itu. ya itu. monggo, silakan, boleh Pak. Yuk Ya. Pak Fatudin. Ayo tambahkan muka-muka. Injek gigi, merenges. Ya, boleh Baik, Pak. satu atau dua mahasiswa lagi, silakan. Ayo Pak. Semangat. Oh, oke, Pak Fatudin nih. Silakan, Pak. Speakernya masih di mute, Pak. Nggak ada pengajian. Sudah, Pak. Oh, nggak rawa. Tapi Oh, ini masih berubah. kecil, Oh, Pak ini Fatudin, nggak rawa. suaranya. Ya. Suaranya pelan, Hah? kecil banget. Langsung Hidayah dulu ya. Mungkin. Ya, belum. Ya, monggo, yang lain dulu, yang lain dulu. Nah, Oh ya, Pak Gus Nuh, silakan. Paket kan? Setelah melihat dan menyimak video dari kisah Pipo dan Imro, ini sangat inspiratif sekali karena dari situ kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Ibu nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut. Mungkin yang perlu saya pribadi menambahkan, menggarisbawahi itu seorang pemimpin ataupun seorang pengusaha entrepreneurship ataupun seorang kepala sekolah selain punya jiwa kreativitas dan inovasi itu perlu juga berani mengambil resiko karena setiap program, setiap apapun itu visi misi pasti akan menemukan resikonya. Nah, itu yang perlu eh, apa ya dipunyai oleh seorang pemimpin. Baik itu biasanya resiko itu muncul dari bawahan ataupun dari lingkungan ataupun dari keluarga sendiri. Kadang-kadang muncul seperti itu. Itu memang perlu kita apa ya ambil resiko itu. Kemudian yang kedua dari seorang pemimpin selain berani mengambil resiko yaitu adanya keteladanan. Kedisiplinan tanpa keteladanan itu menurut saya bohong. Jadi ketika ingin menggerakkan bawahan, menjalankan program, tentunya pasti dari atasan dulu memberikan keteladanan kepada anggota. Terima kasih, mungkin sedikit menambahkan dari yang tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Gus Nuh. Jadi tadi ada poin yang ditambahkan yaitu berani mengambil keputusan walaupun berisiko, kira-kira begitu tadi. Ya. Dan juga pada saat sudah mengambil keputusan, maka kita harus memberikan teladan untuk melaksanakan keputusan itu. Walaupun mungkin di belakang akan dicibir atau mungkin juga ditolak dan seterusnya. Tapi tetap harus berani mengambil keputusan. Oke, baik. Terima kasih, Gus Nur. Ya, Pak Fatudin, lanjut. Mudah-mudahan suaranya sudah tambah keras. Iya, coba ini tes Oh iya, agak keras Pak ya. sudah keras, Pak. Sip. Oke. Ya. Terima kasih Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Ini mungkin saya tidak dari awal dan juga ini apa ya? Ini tentang kepala. Jadi di sini agak rikuh nih. Di sini ada kepalanya. Jadi saya kadang-kadang mau bicara serba susah gitu Pak. Jadi cuma menemukan saja gini. Eh, Setiap keputusan itu pasti
ada risiko yang tadi dibilang oleh Gus Nur. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau dilihat dari cerita itu proses untuk mencapai keberhasilan harus membuat pipa yang begitu panjang, prosesnya juga begitu lama. Nah, ini kan memerlukan apa ya? Memerlukan keyakinan. Kalau yang pemberi ide mungkin yakin sekali, tapi bagaimana kalau untuk mempengaruhi guru-guru yang lain bahwa ini yakin, ini bisa begitu, ini yakin ini bisa kita laksanakan begitu. Nah, itu mungkin juga merupakan suatu apa ya, butuh keahlian khusus untuk menyadarkan semuanya begitu. Karena setiap rencana itu pasti tidak semua guru, tidak semua itu mendukung begitu. Nah, mungkin di sini eh, yang lain itu memberikan solusi, kalau saya malah mungkin ini memberikan masalah begitu. Artinya bagaimana untuk menangani teman-teman guru yang kita yakin. Contohnya gini, saya ada sebuah ide bahwa entah ini idenya bagus apa tidak. Jadi gini, untuk kita dari MI itu kalau kita lihat itu kita arahkan ke sosial, ke apa? Bakti sosial lah, bakti sosial gitu. Jadi merambah untuk mengambil hati hati masyarakatnya itu kita kita pakai hubungan sosial. Kalau kita lihat itu tempat ibadah musola-musola itu kalau di tempat Bapak Ibu nggak tahu, kalau tempat kami itu banyak sekali yang kotor gitu, yang kurang terawat biasanya. Nah, bagaimana ini ada ide bagaimana kalau kalau nanti dari anak-anak MI itu setiap hari Sabtu itu kita giring ke musola itu untuk ya membersihkan begitu, membersihkan. Jadi ada bakti sosial nyata begitu. Nah, kemudian dari itu kan otomatis nanti ada nilai tambah dari masyarakat yang nyata begitu. Karena kita butuhnya butuh butuh nyata, butuh contoh begitu. Nah, nanti sebenarnya ini lebih ke konten. Ini nanti Bu Sarifah ini lebih ke konten. Jadi kita bikin konten, tapi kontennya itu konten konten membersihkan tempat ibadah. Kalau ini sih ide pertamanya itu ketika saya merawat ibu saya kan sakit nih, sakit kemudian sepuh. Lah, ini ibu saya mau menghadap Allah, pokoknya harus bersih, harus suci, tidak boleh ada najis begitu. Bahkan setiap kain-kain saya ciumi ada bau pipisnya apa gitu. Seperti itu saya yakin udah gitu. Nah, setelah itu kemudian inspirasi itu kemudian apa ke tadi bahwa tempat ibadah itu bagaimana caranya biar masyarakat ini ketika menghadap Allah itu dengan tempat yang suci, dengan tempat yang benar-benar apa ya suci kemudian mensucikan begitu. Nah, dari dari MI ini kita ajak untuk bakti sosial sama-sama itu. Nah, eh, kalau menurut teman-teman itu kira-kira masuk akal apa tidak dan itu dijalankan apa tidak begitu. Yang kedua ya, yang pertama tadi bagaimana kita mempengaruhi teman-teman itu bisa bisa meyakini bahwa ini berhasil begitu. Yang pertama, yang kedua tadi misalkan misalkan bisa nggak kira-kira ide tadi yang kita kita ikut ikut apa ya ikut membersihkan musola-musola bergilir loh bergilir kan di sekitar kan banyak sekali musola-musola itu kita bergilir kita buat konten bergilir kita buat konten gitu kontennya konten konten tentang membersihkan musola gitu jadi mungkin musola itu masih belum punya sapu belum punya apa-apa gitu kan barangkali dari sekolah kita sumbangkan sapunya atau mungkin belum punya apa gitu lah di situ juga mungkin nanti akan membuka apa ya semacam semacam apa donatur donatur barangkali ada kita salurkan ke musola karena kita musola kemudian kita ketemu sama yang musola kemudian kita lihat dulu kekurangannya apa apa kemudian kita semacam kayak semacam kebutuhan lah kita kita sodorkan ke layak begitu. Sementara itu Pak dosen mungkin untuk mengembangkan apa tentang tema ini begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fatudin ya. Tadi ada poin yang menarik nih, saya catat, yaitu
kita juga selain inovasi, kreativitas juga butuh keyakinan. Nah, kadang ide itu sudah ada, tapi nggak yakin nih untuk menjalankan ide tersebut. Nah, kalau kita sudah yakin, ternyata orang di sekitar kita, tim kita juga perlu diyakinkan bahwa ide ini bisa dijalankan. Ya, oke, betul. Ya, menarik. Oke, betul ya ini keyakinan ya. Kadang di dalam kerja tim justru yang nggak yakin itu tim kita gitu. Kitanya sih sudah yakin, tapi kalau tim kita nggak yakin, susah juga nih untuk jalan. Ya, apalagi kalau kerja kolektif. Kayak tadi Embro itu sebenarnya dia nggak yakin dengan idenya Pipo ya. Nah, akhirnya dia nggak mau mengambil idenya dan tidak mau bekerja sama untuk membuat pipa ya. Baik, saya kira cukup dulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya sangat tertarik dengan ide-ide yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, tadi banyak poin dan itu kalau dirangkum ya kira-kira menjadi itulah yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala sekolah yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah, jadi entrepreneurship pendidikan ya ketika dilihat dari sudut mindset, maka yang dimaksud dengan entrepreneur pendidikan itu adalah seorang kepala sekolah yang memiliki jiwa entrepreneur. Tadi jiwa entrepreneur itu apa saja? Tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Ada inovasi, kreativitas, ketekunan, pembaharuan, berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan, keyakinan, dan seterusnya. Realistis, ya tadi juga disampaikan oleh eh, Pak Jamhari ya, realistis. Nah, entrepreneurship pendidikan ketika yang kita sasar adalah siswanya, maka entrepreneur pendidikan untuk siswa tentu berkaitan dengan membangun jiwa mental entrepreneur untuk siswa-siswa kita. Baik makna entrepreneur sebagai mindset ataupun entrepreneur sebagai pebisnis. Ya. Oke, ketika yang dimaksud entrepreneur adalah sebagai mindset, maka kita membangun siswa kita yang bermental kreatif, inovatif, kun, ya, ulet, berani, dan seterusnya. Nah, ketika kita memandang entrepreneur ini sebagai pebisnis, maka kita membekali siswa-siswa kita dengan keterampilan-keterampilan sebagai calon pebisnis. Nah, kalau kita melihat sudut pandang bahwa entrepreneur ini pada aspek lembaga, ya, satuan pendidikan, sekolah atau madrasah, maka sekolah atau madrasah kita harus punya inovasi, punya kekhasan, keunikan, dan juga punya program-program yang mendukung terciptanya ekosistem di satuan pendidikan kita, yang mana semuanya itu berjiwa inovatif, kreatif, dan seterusnya itu tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sesi sharingnya pada malam hari ini. Dan memang video yang sederhana itu sebenarnya sudah sangat lama ya Bapak Ibu. Saya kalau melihat video itu juga berulang-ulang itu rasanya selalu menarik ya untuk mengingatkan kembali bahwa ya kira-kira seperti inilah seharusnya seorang eh, kepala madrasah atau kepala sekolah. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Mohon izin untuk saya share screen. Baik, ini unsur-unsur entrepreneurship ya. Nah, ini memang masih dari sudut pandang eh, bisnis ya, pebisnis ya.
Tapi nanti kita adopsi di dalam dunia pendidikan kita. Jadi entrepreneurship pendidikan ini memang harus memiliki beberapa unsur pendukung di dalamnya. Ya. Yang pertama, unsur entrepreneur itu sendiri. Ya. Unsur entrepreneur itu sendiri. Ya, entrepreneur ini berarti orangnya ya. Jadi seseorang yang berperan untuk menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan. Jadi unsur pertama di dalam entrepreneurship pendidikan ya harus ada orang entrepreneurnya harus ada. Nah, ini leadernya, manajernya. Orang yang paling pertama punya keyakinan jalan yang harus kita lalui untuk menuju sukses di sekolah kita adalah A. Nah, ini manajer atau leadernya ini, yaitu sebagai entrepreneurnya. Orang yang menjadi manajer atau leader di dalam satuan pendidikan ya untuk meraih tujuannya. Jadi harus ada itu dulu. Nah, di satuan pendidikan kita, di entrepreneurship pendidikan tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada unsur ini. Nah, ini harus sosok seorang manajer dan leader yang kuat. Kuat dalam arti keyakinannya, visinya, kecakapannya, keteguhannya. Ya, ini harus kuat. Kemudian unsur innovation, ya, inovasi. Ya. Nah, inovasi ini memang harus terus dilakukan Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat di dunia bisnis hari ini, maka bisa kita adopsi bagaimana perusahaan motor itu hampir setiap tahun ya, bisa dikatakan hampir setiap periode tahunan itu mengeluarkan produk-produk baru. Nah, untuk apa? Ya, untuk menarik pasar. Ya. Jadi rasanya kalau kita baru beli motor, kemudian sudah 2 tahun gitu, rasanya sudah kayak ketinggalan zaman gitu. Karena 2 tahun berikutnya sudah muncul seri yang baru. Jangankan motor ya, termasuk di dalamnya juga HP. Ya. Kayaknya barusan beli 2 tahun yang lalu, tapi sudah terasa tertinggal. Karena setiap tahun muncul seri-seri yang baru. Nah, inilah inovasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian unsur yang ketiga di dalam entrepreneurship pendidikan itu adalah organization creation. Ya. Ini apa fungsinya? Ya, kreasi di dalam organisasi yaitu untuk menghasilkan nilai tambah. Ya. Tadi teman-teman mahasiswa ada yang menyampaikan Bapak Ibu ada program di sekolah itu ada kelas robotik kalau tidak salah dengar dari saya. Ada kelas robotik, ada kelas boarding, ada kelas tafid dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka apa? Ya, untuk menghasilkan nilai tambah dari siapa? Dari lulusan. Kemudian yang keempat perlu ada namanya creating value. Ya, jadi value itu artinya nilai ya. Jadi membuat nilai tambah ya. Jadi sekolah kita ya memang SMP misalnya bukan madrasah gitu SMP. Tapi bagaimana SMP ini di-create ya punya nilai tambah sehingga menarik bagi masyarakat dan tidak kalah dengan madrasah. Misalnya begitu. Atau sebaliknya, walaupun ini madrasah tapi di-create tidak kalah dengan SMP. Nah, itu namanya creating value. Nah, untuk creating value memang butuh tadi
unsur-unsur kreativitas, inovasi, keyakinan, ya, termasuk juga butuh kolaborasi, butuh kemampuan untuk bekerja sama dan seterusnya. Kemudian unsur yang berikutnya ada profit dan non-profit. Ya, tentu di dunia pendidikan kita tidak selalu dan tidak semuanya dominan ke profit. Ya, justru bahkan sebagiannya banyak yang non-profit. Jadi memang orientasinya mencerdaskan anak bangsa. Nah, unsur profit dan non-profit ini tentu punya spiritnya masing-masing. Nah, seorang entrepreneur di dalam entrepreneurship pendidikan, ya, ada kalanya juga berpikir non-profit. Misalnya, sekolah kita kebetulan berdekatan dengan masyarakat, yang mana sebagian dari masyarakat itu ternyata siswa kurang mampu. Tidak ada salahnya kalau masyarakat tadi menjadi siswa prioritas untuk masuk di sekolah kita. Jadi kadangkala seorang leader ataupun manajer di dalam dunia pendidikan, ya, itu tidak selalu berpikir profit, tetapi perlu juga untuk berpikir non-profit. Nah, cara berpikir profit dan non-profit ini tentu harus balance, seimbang, ya, lebih-lebih sekolah swasta. Ya, kalau sekolah negeri tentu untuk menghidupi gurunya sudah tidak ada masalah, karena sebagian besarnya memang sudah ditanggung oleh gaji, Negara. ya, oleh negara. Nah, tetapi kalau sekolah swasta tentu harus balance antara profit dan non-profit. Kemudian unsur berikutnya adalah growth. Ya, ini di dalam entrepreneurship pendidikan, seorang entrepreneur yaitu manajer dan juga leadernya, maka harus berpikir bagaimana bertumbuh. Ya, satuan pendidikan kita bagaimana harus bisa tumbuh. Nah, maka di situ perlu kerja-kerja manajerial, Bapak Ibu sekalian. Ya, perlu kerja-kerja manajerial, dilakukan evaluasi diri di sekolah itu, kemudian dibuat perencanaan baru, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi lagi, kemudian dibuat perencanaan baru lagi, dan seterusnya dalam siklus manajemen. Nah, tetapi tidak boleh stagnan, Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang entrepreneur, kalau di dalam dunia bisnis yang murni, maka kalau mereka stagnan, tentu akan ditinggal oleh pasar. Dulu ada HP yang sangat terkenal, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu ya, HP merek Nokia. Pada saat era perubahan HP dengan operating system Android, Nokia tidak mau, ya, tidak mau gabung dan tidak mau menggunakan operating system Android. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, ditinggallah oleh pasar. Karena ternyata HP dengan operating system Android itu jauh lebih maksimal kinerjanya. Ya, dan akhirnya itulah yang diminati oleh pasar sampai hari ini. Nah, itu kemudian menjadi titik balik dari Nokia. Ya, yang dulu menjadi merek HP yang paling diminati pasar, menjadi HP yang hari ini ditinggalkan. Tapi ini sekarang juga sudah pelan-pelan tumbuh untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia pendidikan kita, kalau sekolah kita, madrasah kita, ya, leadernya tidak punya jiwa entrepreneur, growth mindset, ya, cara berpikir bertumbuh, maka juga akan ditinggalkan oleh pasar. Kemudian unsur berikutnya di dalam entrepreneurship pendidikan, ya, seorang entrepreneur itu juga harus memiliki mindset uniqueness. Ya. Jadi bagaimana sekolah kita itu nampak punya keunikan. Nah, tentu ini harus pakai inovasi, Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya sekedar unik, tetapi juga unggul. Ya. Unik saja tapi nggak unggul ya, tentu
percuma ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah unik yang memiliki keunggulan. Ya. Ada HP kok bisa untuk remote. Nah, bisa remote TV, remote AC. Dulu ada HP yang bisa buat remote Bapak Ibu. Ya, dulu sangat terkenal mereknya, yaitu HP Xiaomi. Nah, itu termasuk keunikan, ya, keunggulan. Tapi sekarang juga makin kalah karena kalah dengan keunikan-keunikan HP yang lain. Kalau yang lain ya punya RAM yang tinggi, kemudian juga ada HP yang punya keunikan pada kameranya yang hari ini juga sangat diminati. Nah, akhirnya Xiaomi mulai tertinggal kembali. Kemudian unsur berikutnya adalah proses. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam entrepreneurs pendidikan ini kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Ya, di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan ataupun manajemen di satuan pendidikan kita, maka seorang entrepreneur itu harus memandang bahwa tim ini adalah bukan suruhan kita ya, bukan orang yang kita suruh-suruh Bapak Ibu ya, tetapi adalah kolega yang sama-sama untuk bekerja. Nah, oleh karenanya di dalam proses ini Bapak Ibu ya, tentu kita harus memandang sisi-sisi humanisme ya. Jadi di dalam entrepreneurship pendidikan, proses ini justru yang kadang kalau tidak dijalankan dengan baik, itu malah menghadirkan kegagalan. Padahal planningnya sudah bagus, targetnya sejak awal juga sudah bagus, strateginya juga sudah bagus, tetapi dalam proses pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan maksimal karena apa? Karena cara mengelola manusianya yang kurang maksimal, kurang humanis. Sehingga tim yang ada di satuan pendidikan kita itu merasa kayak orang suruhan gitu, ya. Orang yang hanya selalu disuruh-suruh. Nah, sehingga jiwa kepemilikan, rasa bahasa Jawanya handar beni gitu, nggih, itu kurang. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, untuk memuluskan proses ini, kita perlu melihat sudut pandang manajemen yang lain Bapak Ibu. Kalau Deming itu membuat proses manajemen itu dengan planning, do, control, PDCA ya. Planning, PDCA atau PDAC Bu. Ada yang ingat urutannya? PDCA, planning, doing, controlling, terus actuating ya. Kalau urutannya kebalik, mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Apa yang Nah, ada sudut pandang gimana Bu Sarifah? yang POAC apa yang satu lagi Oh ya, Organizing, PUAC, POAC, POAC. planning, Ya, organizing, creating. organizing. actuating dan controlling. Ya, Ya. betul. Iya, terima kasih Bu Sarifah. Ya. Nah, di dalam proses ini, kalau kita melihat teorinya Deming, itu POAC tadi. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, ternyata teorinya Deming itu sebenarnya kan lahir di era setelah Jepang di bom atom. Yang pada saat itu butuh manajemen yang segera, yang sifatnya tangan besi. Artinya manajer itu langsung nunjuk kepada stafnya atau timnya yang kamu kerjakan A, B, C, D. Targetnya sekian, sekian, sekian. Nah, itu memang situasinya mengharuskan begitu. Nah, untuk era yang sekarang ini, ada satu tokoh
manajemen yang sangat terkenal, namanya Otto Scharmer. Itu menghadirkan bagaimana proses manajemen itu lebih soft, lebih lembut, dan lebih humanis. Sehingga tim kita itu tidak merasa hanya menjadi orang suruhan, tetapi merasa lebih memiliki terhadap satuan pendidikan tersebut. Ya, salah satu sintaknya bukan POAC yang dikeluarkan oleh Otto Scharmer, yaitu sintaknya adalah OR-PAI. Organizing. Saya pernah menyampaikan belum ya Otto Scharmer di kelas ini? Kayaknya sudah pernah ya. Pernah ya Bu Sarifah? Sudah pernah Pak, iya, autoscanner. Iya, iya ya. Waktu semester dulu ya kayaknya ya. Iya. Iya, nah itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam entrepreneurship pendidikan ini ada unsur proses ini tadi Bapak Ibu. Kadangkala justru gagalnya itu di bagian sini. Ya, perencanaan sudah bagus. Ya, visi juga sudah bagus, target juga sudah bagus, strategi juga sudah direncanakan dengan baik. Tapi kenapa gagal? Ya, karena tadi bahwa satuan pendidikan kita ini yang kita kelola adalah manusia, bukan mesin. Sehingga tidak bisa hanya dengan instruksi-instruksi. Oleh karenanya, Otto Scharmer itu membangun paradigma di dalam manajemen, yaitu manajemen itu tidak melulu menginstruksikan kepada timnya, inilah rencananya. Kalian harus melaksanakan rencana ini. Nah, Otto Scharmer kurang paham dengan itu, kurang sependapat. Tetapi di balik caranya, ya, tim itu diajak untuk merefleksi bareng-bareng, mengobservasi bareng-bareng, apa sebenarnya kondisi kita, butuhnya apa, arahnya mau dibawa kemana. Seorang manajer dan leader yang berjiwa entrepreneur, maka dia akan mengajak timnya untuk merenung bareng-bareng, mencermati bareng-bareng, sampai tercetus idenya dari tim itu sendiri. Nah, sehingga rencana atau planning itu bukan dari manajernya, tetapi muncul atas kesadaran dari tim. Oleh karena itu, maka nanti rasa kepemilikan dari tim itu jauh lebih tinggi. Nah, Otto Scharmer itu punya pandangan bahwa kalau kita mau membuat planning perencanaan, maka tim itu harus dibuka dulu mindsetnya, harus dibuka dulu hatinya, open mind, open heart, supaya muncul open will, keinginan. Nah, itu di dalam prosesnya begitu, kalau menurut Otto Scharmer. Nah, oleh karenanya, entrepreneurship pendidikan ini jangan mengabaikan unsur proses. Ya, karena proses ini berkaitan langsung dengan manusia, bukan mesin, yang mana ini butuh pendekatan-pendekatan tersendiri. Tidak sekedar pendekatan instruksi. Nah, kalau pendekatan instruksi tentu banyak orang yang ya, ah, monggo itu kan rencananya Pak Kepala Sekolah. Ya, mau jalan atau tidak ya urusan Pak Kepala Sekolah. Nah, akhirnya sampainya begitu. Tapi berbeda kalau dibalik, ya, rencana itu muncul dari tim, harapan juga muncul dari tim, strategi juga muncul dari tim. Lalu manajer dan leadernya ini apa perannya? Ya, tentu mengingatkan, mengarahkan, memberikan masukan. Nah, sifatnya seperti itu. Sehingga rasa kepemilikannya itu semakin kuat. Nah, Bapak Ibu, jiwa inovasi, kreativitas itu memang bagus, tetapi di dalam entrepreneurship pendidikan itu saja tidak cukup. Ya, butuh banyak unsur-unsur yang tampil di layar ini. Ya. Supaya entrepreneurship ya di dalam satuan pendidikan kita ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, sampai detik ini mudah-mudahan kita bisa memilah makna entrepreneurship pendidikan, bahwa entrepreneurship pendidikan ini
bisa yang dimaksud adalah mindsetnya di satuan pendidikan bermindset sebagai entrepreneur. Bisa juga bahwa entrepreneurship pendidikan ini memang murni menyiapkan satuan pendidikan kita dengan kurikulum untuk mencetak seorang entrepreneur. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih di satuan pendidikan saya ini mau mengambil makna entrepreneurship pendidikan ini sebagai mindset saja atau betul-betul menyiapkan satuan pendidikan kita ini menjadi satuan pendidikan yang siap untuk mencetak siswanya menjadi generasi entrepreneur. Dua-duanya tidak salah Bapak Ibu, ya. Jadi entrepreneurship pendidikan bisa Bapak Ibu maknai seperti itu. Nah, ini kalau secara ringkas di sumber yang lain juga bisa kita temukan bahwa unsur-unsur entrepreneurship itu di layar Bapak Ibu ada 16. Ini hanya saya rangkumkan saja Bapak Ibu sekalian. Yang tadi poin-poinnya sudah Bapak Ibu sampaikan dari film Pipo dan Emro tadi. Memiliki perencanaan. Ya. Pipo itu kalau kita lihat di dalam video, dia memiliki perencanaan betul bagaimana air itu teralirkan. Sehingga dia membuat tiang pancang bekerjanya di malam hari setelah mengambil air. Ya. Kemudian dia memahami betul sifat air itu adalah bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka dia susun miring, miring, miring terus mengikuti kontur tanah perbukitan. Nah, ini perencanaan. Kemudian ada prestasi yang dicapai. Artinya bertumbuh terus, tidak stagnan. Kemudian produktivitas. Jadi jiwa entrepreneur seorang kepala madrasah ataupun kepala sekolah itu adalah jiwa yang aktif Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga selalu produktif. Nah, kalau di satuan pendidikan, apa produktifnya? Ya, macam-macam Bapak Ibu. Ya, bisa jadi dengan mengeluarkan metode-metode baru, terus mengembangkan metode-metode baru, atau mengembangkan program-program baru di sekolah, ya, produktif. Kemudian memiliki kemampuan. Ya, jelas Bapak Ibu, ya, seorang manajer ataupun leader tanpa kemampuan ya, apa artinya? Mungkin dia punya visi, mungkin dia punya perencanaan yang bagus, tapi kalau tidak mampu, nah tentu tidak bisa menjalankan itu. Baik kemampuan secara personal maupun kemampuan secara kolektif Bapak Ibu sekalian. Mungkin secara personal tidak bisa, tetapi secara kolektif bisa. Nah, maka disinilah pentingnya Bapak Ibu melakukan analisis SWOT. Sebenarnya apa nih kemampuan saya? Apa kekuatan saya? Apa kekuatan satuan pendidikan kita? Ya. Apa potensi satuan pendidikan kita? Yang kelima memiliki kecakapan. Ya, bisa kita lihat Bapak Ibu di film Pipo tadi. Pipo memiliki kecakapan mendesain saluran air. Ya, bagaimana saluran air ini tahan lama, ya, tidak gampang rapuh. Nah, dia desain dan memiliki kecakapan membuat saluran itu. Kreatif, inovatif, kualitas kerja. Ya, komitmen. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kerjasama, kesempatan, bekerja keras, tegas, mengutamakan prestasi, berani mengambil risiko, dan kemampuan mencari peluang. Tadi saya juga mendengar dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan bahwa seorang kepala sekolah harus mampu mencari peluang atau bahkan menciptakan peluang. Baik, Bapak Ibu, itu ulasan sekilas dari saya untuk malam hari ini. Sebelum dilanjut dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu?
Lanjut dulu aja, Pak. Oke, baik. Saya lanjut sebentar ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan slide yang tadi. Oke. Ini kalau malam biasanya sampai jam berapa, Bapak Ibu nih? Serah Jam Pak 9. dosen. Terserah Monggo, Pak. monggo kerso. Jam 9. Kerso Pak Hmm. dosen. Oh, kalau saya sampai jam 12 malam gimana? Oh ya, jangan Pak. Mulailah, mulailah ke Ngantuk, sistem Pak. ini. Nanti Nanti mahasiswanya cuma bule lah ini, jangan sama Bu Syarifah ini yang di Zoom. Iya. Baik, cuma sebentar Bapak Ibu. Tambah sedikit tadi. Oke, saya share screen lagi. Ya, berikutnya adalah ini karakteristik entrepreneurship Bapak Ibu. Ya, tadi sebenarnya poin ini juga sudah Bapak Ibu sampaikan nggih, di diskusi yang di awal tadi. Risk taking ya, ya tadi berani mengambil resiko. Ini karakteristik entrepreneurship. Jadi entrepreneurship pendidikan berarti di satuan pendidikan kita itu berani mengambil resiko. Tahun depan kita buka kelas baru, kelas TAFID, kelas robot, kelas olimpiade, kelas seni, kelas olahraga. Nanti siswanya gimana? Nah, Bapak Ibu berani mengambil risiko. Tetapi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami. Tidak hanya sekedar mengambil risiko tentunya Bapak Ibu. Seorang manajer yang baik, leader yang baik, mengambil resiko, berani mengambil resiko dengan perhitungan Bapak Ibu. Ya, tidak asal. Nah, bagaimana menghitungnya? Bapak Ibu bisa menghitungnya salah satunya dengan cara analisis SWOT. Ya, bagaimana potensinya, bagaimana tantangannya, apa kekuatan kita, ya, apa peluangnya. Nah, itu kita lihat. Nah, setelah melihat kita punya potensi, tapi kita punya juga kekurangannya. Kira-kira yang dominan mana nih kalau kita mengambil keputusan ini? Ya, asal cermat, maka ketika Bapak Ibu mengambil keputusan, walaupun itu ada risiko, tetapi dengan cermat, maka risiko itu bisa dihindari dan yang terjadi adalah tercapainya hasil. Nah, yang namanya berani mengambil resiko itu bukan nekat ya, Bapak Ibu. Nah, kalau nekat itu tanpa perhitungan. Nah, berani mengambil resiko itu artinya di depan itu ada peluang. Yang peluang itu kalau kita gagal resikonya A, kalau kita berhasil dapatnya B. Nah, jadi ada resiko dan ada hasil. Tapi ada peluangnya di depan kita itu. Nah, maka kita memperhitungkan kemampuannya, lalu kita ambil. Walaupun ada resiko. Nah, itu makna mengambil resiko itu begitu, Bapak Ibu. Bukan hantam kromo ya. Jadi tidak hanya asal nekat, itu bukan. Inovatif ya. Tadi sudah dibahas. Kemudian locus of control. Bapak Ibu sekalian, seorang entrepreneur ya itu juga harus punya namanya locus of inner control ya. Ya, artinya harus punya kemampuan, harus punya langkah-langkah, program-program untuk melakukan quality control maupun kalau di dalam bahasa mata kuliah sebelumnya itu ada namanya manajemen mutu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tetap jadi di dalam entrepreneurship pendidikan ya, kontrol manajemen mutu itu tetap harus dilakukan Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikutnya need for achievement. Ya. Jadi adanya harapan, keinginan ya, untuk mencapai target ya, achievement. Nah, target, prestasi, keunggulan atau apapun ya, achievement maknanya luas Bapak Ibu. Yang maknanya artinya
ya pencapaian, ya ada keinginan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi atau hal-hal yang lebih tinggi, terus 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 dengan mental grow mindset, ya. Kemudian berikutnya adalah self efficacy, ya. Jadi seorang entrepreneur itu memang memerlukan keyakinan, ya, di dalam individunya, di dalam dirinya itu, bahwa saya mampu, ya, saya bisa A, B, C, maka saya berani mengambil keputusan ini. Dan siap untuk memiliki cara kerja sendiri. Nah, nanti tim kita ajari. Nah, jadi cara kerja kepala sekolah kok beda dengan kepala sekolah yang dulu. Ya nggak apa-apa. Ya, disinilah karakteristik seorang entrepreneur. Jadi dia punya sudut pandang sendiri. Kemudian ada tolerance of ambiguity. Ya, nah, tentu seorang entrepreneur itu harus punya eh, toleransi. Mungkin lebih kepada bahasa yang lainnya itu adalah memahami, ya, bahwa di dalam satuan pendidikan kita ini pasti nanti ada namanya ketidakpastian. Nah, oleh karenanya kita harus siap dan harus legowo, berlapang dada, ya, untuk menghadapi situasi itu. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, nanti ketika menjadi seorang manajer dan leader di satuan pendidikan, kita harus punya keyakinan yang kuat. Nah, ketika ada ketidakpastian, ya, maka kita harus yakin bahwa rencana awal ini masih bisa dijalankan. Ya. Jadi jangan kemudian malah kendor, ragu, ya, maju nggak ya, jadi nggak ya. Nah, tidak seperti itu. Tapi harus ada keyakinan, ya, keteguhan, walaupun terjadi ketidakpastian. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini di slide saya, bahwa entrepreneurship itu dapat dijelaskan sebagai pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan jiwa entrepreneurship, yaitu jiwa yang berani dan mampu menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar. Jiwa kreatif untuk mencari solusi dan mengetahui problem tersebut. Jiwa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, jadi kira-kira entrepreneurship pendidikan dari sudut pandang mindset ini yang saya sampaikan, yaitu bahwa di dalam satuan pendidikan kita, ya, itu mendorong terciptanya pembelajaran, kemudian mendorong ekosistem di satuan pendidikan kita yang menerapkan prinsip-prinsip pembentukan jiwa entrepreneur, yaitu yang berani, mampu menghadapi problem, kemudian juga mandiri, kreatif, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu tambahan saya untuk mengulas apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan Bapak Ibu. Semakin malam mahasiswa kita semakin banyak ini. Apa kita sudah sekarang atau nanti dulu? Jangan ngantuk, Pak. Monggo Pak Dosen. Jangan baru gabung, jangan ngantuk dulu. Baik. Baik, Bapak Kalau Ibu, bisa kalau maju tidak dan ada yang kemana-mana, ingin Pak disampaikan dosen. dari Bapak Ibu sekalian, saya kira kita cukupkan. Nanti hari Ahad besok saya akan kirim ke Bapak Ibu eh, Tugas baru ya. bahasanya apa Pak? Tugas atau aksi nyata Pak? Tugas. Tugas. Ya.
Baik, besok hari Ahad saya akan kirim ke Bapak Ibu di grup eh, hal apa yang nanti akan Bapak Ibu eh, apa namanya, tuliskan atau lakukan, nanti akan saya kirimkan di hari Ahad. Saya kira malam hari ini saya kira cukup kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas atensinya. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Mungkin yang rajaban atau pengajian dan seterusnya kami persilakan monggo. Yang rusake istirahat, monggo istirahat. Mungkin ini juga masih ada yang OTW di perjalanan nih, Bu Laili. Masih di Bu Laila, maaf. perjalanan Pak dosen. Oke. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya live dari Zoom ya Bapak Ibu. Oke, Bapak, monggo. Iya, Bapak. Terima Monggo, kasih. monggo. Yuk. Sharing. Mundi A sudah kondur nggih. Pak Lurah, Pak Mundi A. Bisa bubar barang nongol jen. Mundi A. Ngapura nih, geng. Mending Pak, dongol Pak. Daripada orang. Belumnya Tapi Mas. semuanya ini bagus. Aduh, gue lagi nang perjalanan ke rong tekan rumah. Nang pom bensin lagi.